Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli jami'in ni'am ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Alhamdulillah adada khalqi. Alhamdulillahi wa ridha nafsih. Alhamdulillahi bizinati arshih. Alhamdulillahi midada kalimatih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersilaturahim, bisa bertolabul ilmi. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ketua Majelis Ta'lim Komunitas Ahaduha Pak Haji Ke, mata Allah bituli hayati wa nafa'ani bi ulumihim, amin. Yang terhormat Bu Hajah Haulillah, kemudian juga Pak Haji Tukimin, dan tak lupa pula kepada para asatizah, juga jamaah rutin kajian Ahaduha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi berkata, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang umurnya panjang dan amal ibadahnya baik. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang umurnya panjang dan amal ibadahnya jelek. Saya mau tanya, Ibu, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Apakah kita sholat? Sholat. Apakah Allah sholat? Tidak. Allah menyuruh kita puasa. Apakah Allah puasa? Tidak. Tapi ada yang diperintahkan oleh Allah, yang dilakukan Allah dan seluruh malaikatnya. Apa itu? Salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah saja bersolawat dan seluruh malaikat semuanya bersolawat. Maka salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda kita, Imamul Muttaqin, Imamul Muzahidin, Habiban Al-Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kali ini saya ingin membahas sesuatu yang berbeda dengan tema apa, Bu? Ada yang sudah baca di situ? Konsep ruqyah. Ya, Bu ya? Apa? Ruqyah. Nah, jadi kalau ceramah-ceramah lain mungkin sudah banyak, tapi kali ini kita membahas tentang konsep muruqyah. Apa itu arti ruqyah? Ruqyah itu artinya bacaan atau mantra. Apa, Bu? Bacaan atau mantra. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah ghairu syar'iyah. Ada ruqyah yang sesuai dengan syariat Nabi, syariat Islam. Ada ruqyah yang tidak sesuai syariat. Nah, jadi ini penting sekali. Sekarang banyak yang tren
yang lagi viral ya Bu ya, orang kesurupan, orang kena guna-guna. Wiqayatul insi minal jinni wasihir, proteksi kita dari gangguan jin dan sihir ya. Kemarin biasanya kalau dengar azan, ini bukan nyinggung nih, kalau dengar azan kita berhenti ya Bu ya. Nah, ini orang datang suruh berhentiin azan. Itu ada tamu Bu, katanya azannya harus berhenti katanya gitu. Biasanya kalau orang yang dengar gangguan azan itu ada jinnya biasanya itu, jin kafir. Maaf ini. Jadi kalau di dalam hadis itu, apabila jin mendengarkan azan, di kuping diazankan, maka dia akan mengecil azan jin itu seperti lalat gitu ya, dan takut dengan azan. Kenapa? Nah, seperti itu. Nah, kemudian Ibu, bagaimana orang itu, jin itu bisa masuk dalam tubuh kita? Ini maaf, jadi ruqyah itu bukan hanya medis saja atau non medis. Jadi ada dua, bukan hanya keluar jin saja, juga penting untuk pengobatan medis. Jadi bukan hanya keluar jin saja, mengeluarkan jin yang kesurupan, mengeluarkan jin yang guna-guna, bukan. Tapi juga ada sisi medisnya. Bagaimana untuk kesehatan ya Bu ya. Nah, baik. Bagaimana cara jin masuk dalam tubuh kita? Pintunya ada dua. Kapan itu? Pertama, di saat orang itu mentalnya drop, lemah. Dan kedua, di saat orang itu dalam kondisi marah. Masya Allah. Apa Bu? Kondisi marah. Maka banyak orang lemah, drop, terganggu fisiknya, kemudian kesurupan. Kondisi sedang tidak fit, kesurupan masuk tuh ya Bu ya, banyak, sehingga masuk jin. Nanti kita praktekkan. Kalau ibu-ibu mau belajar bagaimana cara mengeluarkan jin dalam tubuh kita ya, nah kita buka dialog, nanti itu bisa, semuanya bisa dipelajari. Jadi tidak ada orang sakti. Nih dulu ada istilah orang pintar ya Bu ya, aji mandraguna, ajian tidak berguna. Ya, ada Ki Joko apa itu? Ki Joko bodoh katanya, yang lain pintar, tapi yang jadi yang bodoh yang mana sebetulnya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah beliau sudah bertobat Ibu. Ki Joko bodoh sudah bertobat, sudah tidak lagi melakukan jual beli jin. Nah, Ibu ada yang pakai jin nggak? Hah? Nah, itu jin dari Tanah Abang itu, jinnya banyak Bu, 502 itu, 502, jinnya apa? Lepis. Nah, jadi jangan-jangan ada jinnya itu kan. Nah, atau jual beli jin itu. Jadi banyak sekali di masyarakat itu praktek-praktek yang kemusyrikan ya, menggunakan. Padahal kita lihat dalam surat Luqman itu berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hei anakku, janganlah engkau melakukan praktek-praktek kemusyrikan, karena itu adalah dosa yang sangat besar sekali ya. Jadi banyak, tipis sekali Bu antara dukun dan ustadz. Banyak ustadz berkedok dukun, atau mungkin dukun berkedok ustadz. Banyak sekali ini, penting. Saya alhamdulillah kebetulan, karena ini dari pengalaman saja, 4,5 tahun ngobatin orang-orang stres, orang kena guna-guna. Kalau bicara saya mati, mungkin saya sudah mati ya Bu ya. Nah, tapi karena kita punya senjata, segala sesuatunya karena izin Allah, alhamdulillah hari ini masih sehat ya. Jadi tidak ada yang sakti. Rasulullah saja berdarah Bu ketika dilemparin batu oleh kaum Quraisy. Jadi tidak ada yang sakti di dunia ini ya, tidak ada yang sakti. Selagi yang sakti itu adalah orang yang memang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang yang hebat. Orang yang sakti itu orang-orang yang seperti itu.
Jadi banyak praktek-praktek yang maaf, sekarang itu kondisi di negara kita hampir 75%, apalagi orang tinggal di Jakarta, itu banyak orang yang stres. Di jalan aja sudah stres, Bu ya. Di jalan aja udah macet, di kantor udah stres, udah ada persaingan, macam-macam itu, macam-macam. Macam-macam sekali. Jadi saya ngelihat ada perempuan yang tidak nikah seumur hidup. Bagaimana itu? Padahal kata Allah, jangan berkecil hati, insya Allah Allah akan siapkan bagi orang yang tidak nikah atau perempuan yang tidak nikah nanti bidadara di surga. Karena itu saya yakin bukan kemauan pribadinya, ya, bukan kemauan pribadinya. Atau orang yang tidak nikah itu bisa jadi dalam tubuhnya ada jinnya atau disukai oleh jin. Bisa jadi begitu. Sehingga ada Arjuna manapun yang datang dia tolak, Bu. Wah, supaya apa? Memang kecenderungan jin itu mayadzuruhum wala yanfa'uhum. Banyak madaratnya dan tidak ada manfaatnya. Orang yang pakai susuk, dia melakukan mantan-mantan PSK itu, dia bisa melakukan hubungan dengan banyak orang, selingkuh, 2 lingkuh, 3 lingkuh, 1000 lingkuh. Atau suami istri, ya Bu ya, dengan suaminya sampai cerai. Nah, itu gimana? Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Di situ dikatakan mayyufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidzarina min ahadin illa biidznillah. Jadi sampai suami istri itu cerai gara-gara ada tubuhnya ada jin. Nah, bisa jadi di rumahnya itu juga nanam sesuatu sehingga ada jin. Bayangin saja, itu rumah kita, tapi ketika ada di rumah bawaannya panas, bawaannya berantem terus, bawaannya ribut terus dengan suami atau dengan anak, semuanya begitu, Bu. Bisa jadi ada yang ditanam, atau tubuh suaminya punya jin atau istrinya punya jin. Masalahnya sepele tapi dibesar-besarkan terus begitu. Jadi fitnah, prasangka, buruk sangka, macam-macam ya Bu ya. Nah, bisa jadi ada jinnya. Bisa jadi juga di rumah itu tidak pernah atau jarang sekali membaca bacaan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tidak dibaca. Padahal Nabi berkata, nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah cahayanilah rumah kalian dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ibu, hidup kita ini ada 2 yang sangat fundamental, kabel antara hubungan kita dengan Allah, kabelnya ada 2. Satu sholat, yang kedua membaca Al-Quran. Kalau orang itu tidak membaca dan tidak bisa membaca Al-Quran, dia masih sholat, walaupun dia itu preman, walaupun dia itu sering maksiat, karena dia masih sholat, kabelnya masih ada, masih nyambung dengan Allah, insya Allah akan pelan-pelan akan perbaiki hidupnya. Dan orang kalau sering membaca Al-Quran, insya Allah Allah jaga dari fitnah, jaga dari musibah, ya Bu ya. Karena apa? Kata Allah, ikhfadi yahfaduk, jagalah namaku maka aku akan jaga kamu. Fazkurni azkurkum, ingatlah aku maka aku akan ingat kamu. Tuh dalam surat Al-Baqarah. Jadi kita ini setiap hari harus sering membaca Al-Quran atau berdoa atau berzikir sesuai Al-Quran dan hadis. Bacaan-bacaannya yang sesuai Al-Quran dan hadis. Ibu, supaya pagi-pagi selamat jalan ke pengajian, baca apa? Minimal kata Nabi,
baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 7 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 7 kali. Barang siapa yang berzikir atau membaca tasbih di pagi hari, maka Allah akan proteksi orang itu dari pagi sampai sore. Barang siapa membaca doa Abu Darda, ada yang tahu doa Abu Darda? Doa yang diberikan Rasulullah kepada sahabat yang bernama Abu Darda. Ya, insya Allah dihipnotis tidak mempan, ya Bu, diguna-guna tidak mempan. Insya Allah itu ibu boleh searching di Google doa Abu Darda. Hukumnya wajib hafal seperti bacaan Al-Fatihah. Nah, bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nufusina wa min syarri sayyiatina wa min syarri kulli dzabah anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini bukan Sayyidul Istighfar ya Bu, agak beda tipis. Itu nanti baca namanya doa Abu Darda, doa yang diberikan Rasulullah langsung kepada sahabat yang bernama Abu Darda, maka terkenal dengan doa Abu Darda. Ya, baik. Bagaimana kalau kita misalkan di ruangan itu atau di rumah itu supaya tidak ada jin? Ya, atau ibu-ibu nih kalau malam-malam mungkin mau ke dapur, dapurnya luas, ya Bu ya. Kalau siang ibu ke dapur nggak takut, tapi kalau malam ke dapur, wah gimana ini? Ya, ada perasaan takut atau apa? Minimal baca assalamualaikum. Hadisnya jelas tuh Bu, baca assalamualaikum. Karena jin itu akan bertempat atau tinggal di sebuah tempat yang memang tidak mau berhubungan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya, bacanya assalamualaikum. Bagaimana supaya tubuh kita tidak dilihat oleh jin? Minimal ketika buka baju baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu kalau ada orang kesurupan atau ada orang ini, barang siapa yang di rumahnya dibacakan satu surat full, surat Al-Baqarah, maka tidak akan ada satupun jin yang masuk dalam rumah itu. Itu hadisnya jelas. Dan jin itu akan keluar masuk Bu, ya Pak ya, akan keluar masuk. Pengobatan orang yang dalam tubuhnya ada jin itu sama dengan medis. Ya, ada medis dan non medis. Jadi kalau dalam tubuh kita itu ada 75% itu penyakitnya mental, non medis. Kalau mentalnya terganggu, semuanya pada sakit Bu. Badannya pada sakit, nggak enak, kaki. Kalau kita dalam tubuh kita yang sakitnya fisik, ya, kita jatuh dari motor keseleo, itu dibetulin aja langsung sembuh, betul ya? Nah, tapi kalau mental itu beda. Maka obatnya apa? Al-Quran, zikir. Nah, kalau Rasul obat-obat dalam ruqyah itu, alat-alat yang biasanya dipakai dalam ruqyah, pertama apa? Garam. Kedua sapu lidi. 3 air, ya Bu ya. Itu yang paling umum. Nah, garam itu bisa buat mandi, ya, atau bisa buat ngusir di pojok-pojok tuh. Bacanya Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, seperti lempar jumroh, ya, lempar jumroh di pagar, baca Bismillahi Allahu Akbar. Buat kita bisa, atau juga air hujan, air dibacakan satu surat Al-Baqarah full, tiupin. Nah, kenapa harus ditiupin? Nah, ini kuncinya Bu.
Jin itu ketika menyerang atau kita itu biasanya 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtunya itu dia santai. Kita biasanya agak baik, hanya 3 hari, tapi besoknya diserang lagi begitu. Jadi per 3 hari. Nah, jamnya jam tertentu itu bisa baca di situ sedikit keterangan, nanti bisa diskusi ya Bu ya. Cara kerja jin itu bisa nggak disembuhkan orang yang gila? Bisa, karena awalnya dulunya sehat, sembuh, normal seperti biasa. Maka ketika dia dibacakan Al-Quran, diobati dengan cara ruqyah, dia akan sembuh. Alhamdulillah, tadi saya pengalaman 4 tahun setengah saya dengan guru saya. Sehari itu bisa pasien, mungkin maaf Pak Haji Ike, itu sampai ada 25 pasien. Ada jin Kalimantan, ada jin Bogor. Iya, ada jin, ada orang lumpuh. Bagaimana orang bisa bikin gila? Bagaimana? Jadi kita ngelihat, wah sekarang itu katanya orang istimewa indigo, bisa melihat jin. Hari ini Pak Haji Ike jam 9 pagi di Ahaduha pakai baju putih, pakai peci, pakai celana hitam. Kata dukunnya kemarin tuh begitu Pak Haji Ike ini nih. Siapa yang ngasih tahu? Jin. Jadi si jin itu bisa menginformasikan apa yang terjadi hari ini. Ibu pakai baju apa, lagi ngapain? Spionasinya jin yang membisikkan jin. Kalau di sini Ibu sering lihat apa uka-uka itu ya, praktek pemburu hantu ya, gelarnya SAG itu, sarjana alam gaib. Atau MAG, master alam gaib. Ya, jadi itu ustadz dukun tapi berkedok ustadz, padahal bukan ustadz. Nah, jadi ketika tahu di situ ada jin, di pojok itu ada jin, dari buaya, jin harimau, macan, siapa yang ngasih tahu? Temennya itu jin. Jadi kita tidak bisa melihat jin kecuali dalam tubuhnya ada jinnya. Begitu Ibu. Baik. Nah, ini nanti bagaimana cara mendeteksi orang yang ada jinnya, ciri-cirinya. Ya Bu ya. Pertama emosional. Kedua ya itu cepat tersinggung ya, cepat. Inna syaitona yajriya fi majrid dam. Setan atau jin itu adanya dalam aliran darah. Sehingga ketika dia masuk ke pembuluh otak, pembuluh darah, dia memicu pusing. Ya Bu, maka sifatnya al-uqad, wa min syarri nafasati fil uqad. Nah, qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah di waktu pagi, di waktu subuh. Jadi pagi-pagi itu kita harus baca Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. 3 kali itu Bu ayat ruqyah. Nah, jadi wa min syarrin nafasati fil uqad, nafas, tiupkan. Jadi ketika ini dibuka, tadi habis ngaji atau Ibu baca Yasin, baca Al-Baqarah, dibuka, habis itu ditiupkan wa min nafasati fil uqad. Al-uqad bisa dikatakan al-uqad itu adalah ubun-ubun. Maka kalau uqad itu akad, ikatan, simpul ya, ubun-ubun. Maka kalau nikah itu akdun nikah. Betul ya Bu ya? Nah, ada istilah akad nikah, akad persetujuan, persengkongkolan, kesepakatan. Nah, itu Bu. Nah, ini penting bagaimana sihir itu masuk dalam ubun-ubun. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min, dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, dari orang-orang yang benci kepada kita. Ada aja Bu, kita benar saja ya, ada aja diomongin itu. Ya, jadi contohnya begini, kalau penjahat mau bunuh kita di depan kita, kita tahu karena dia penjahat. Ya Bu ya, karena dia penjahat, dia mau zolim sama kita. Tapi
Tapi kalau teman kita yang setiap hari kita makan minum bareng sama kita, dia iri sama kita, tidak kelihatan, caranya mau ikut kita. Di kantor biasanya karena profesinya, ada aja. Nah, sekarang Bu, banyak orang yang merasa bersaing, terzolimi di partai politik, ya Bu ya, nah, macam-macam di sebuah organisasi, merasa tersinggung dan akhirnya cara-cara praktek-praktek yang tidak baik. Ya, baik. Apalagi nih. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang ruqyah itu panjang sekali. Bagaimana yang saya ingin sampaikan ke ibu-ibu dan bapak-bapak, ruqyah itu bukan soal praktek ngeluarin jinnya sebetulnya. Tapi yang terpenting adalah kita memahami supaya kita tidak musyrik. Saya belajar di Banten, kebetulan saya orang Banten Bu, orang Lebak. Yang saya pelajari banyak yang salah. Bener Bu, banyak yang salah. Yang Allah halalkan menjadi haram. Ayam itu kalau dimakan enak gak Bu? Enak, tapi katanya harus mutih. Puasamu mutih, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan daging sapi, nggak boleh makan bakso. Nah, ibu-ibu kan walaupun asam uratnya udah kenceng, atau tetap aja nyari bakso urat gitu kan. Gitu ya. Nah, bakso urat tuh enak banget. Nah, ini diharamin, bagaimana ceritanya ya kan? Nah, jadi sesuatu yang banyak bertentangan dengan syariat kita. Baik, biasanya kita enaknya diskusi ya, dialog saja. Yang mau bertanya tentang konsep ruqyah, pengobatan, bagaimana sih cara kerja jin supaya orang itu mati. Nah, jin bisa nggak dibunuh? Bisa Bu. Ya, jadi orang supaya lumpuh, supaya orang kena guna-guna, bagaimana? Nah ini nanti cara-cara itu kita bisa sampai jinnya terbakar. Maka ada di situ bacanya, Allahumma rabbas samawati sab'ina wa ma adallat walau bal ardi wa ma aqallat wa rabbas syayatin wa ma adallat kun lizaru min syarri khalqika jami'a yafrutu alayya aw ahadu minkum aw ayyabhi alayya zaruka wa jalla sanauka wa la ilaha illa anta. Nah itu harus dihafalin sama ibu. Doa itu bukan monopoli ustadz. Ingat ibu, doa itu bukan monopoli ustadz, bukan monopoli Fransiskus. Doa itu milik kita semua. Seorang PSK bisa masuk surga karena dia bertobat, dia berzikir dan minta ampun kepada Allah. Ada seorang karena dia menangis. Ada seorang ustadz tidak masuk surga, tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena dia live di TV, karena dia nangis di TV, ya, dia sholat berzikir di TV live, karena dia dibayar. Tapi kalau PSK bisa masuk surga karena dia benar, ya. Jadi tidak ada hukum yang hukumat apa namanya? Tidak ada sesuatu hukum yang memang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali kemusyrikan. Tidak ada harga mati. Walaupun seorang mantan PSK dia bertobat, ya, yang dulunya selingkuh 1000 lingkuh, berapa lingkuh, ya, kalau dia memang ingin bertobat kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja dari saya. Silakan yang mau bertanya tentang ruqyah, bagaimana cucunya supaya tidak melihat jin, ditengokin dan sebagainya, kita bahas. Baik. Ya, silakan. Saya sambil minum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti minggu lalu sudah kita sampaikan ya Bu ya, tanggal 17 ada acara di sini di DJ Rumah Irama dengan Saya Dagil Sirat. Oh, saya Dagil Sirat. Itu bicaranya hari Selasa kan. Nah, bajunya tapi jangan ada ibu ya, ini baju nenek. Atau sudah lama kan, ada yang orang belum. Nah, kalau yang mau beli sekarang
juga bapak-bapak ibu kalau ada yang mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Edi. Saya mau bertanya, ruqyah itu apa udah ada di zaman Rasulullah untuk pengobatan? Lalu penyakit apa aja yang bisa diobati dengan ruqyah? Terus setahu saya ruqyah itu kadang-kadang kita salah paham orang antara orang yang kemasukan dan orang yang halusinasi. Kadang-kadang orang karena dia sakit dia melihat sesuatu yang beda, anaknya apa orang lain, tapi orang mengartikannya dia kemasukan. Nah, itu solusinya gimana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Satu-satu apa langsung? Boleh, boleh. Yang kedua, biar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan saya bilang alat untuk ruqyah itu ada 3 ya, Ustaz ya? Ya. Garam, sabun ini, sama air. Ada lagi? Ada lagi. Oke, terus? Kalau semalam itu kadang-kadang saya suka lihat ada yang ruqyah itu memakai dan surat Al-Qur'an itu gimana, Ustaz? Oh iya. Terus ciri-ciri orang kata Ustaz kan tadi apa namanya, kalau orang itu melihat jin berarti dalamnya ada jin juga gitu ya, Ustaz. Itu kan katanya kan sesama makhluknya gitu. Itu kadang-kadang kita kan pas melihat itu apa ya, nggak sadar atau bagaimana, dalam keadaan sadar nggak biasanya kalau melihat jinnya itu. Yang kalau kita ada jin yang di kita itu gimana caranya biar tahu? Baik. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Ada lagi? Satu lagi yang mau bertanya? Tadi sudah ada 3 pertanyaan sebetulnya di situ. Pertama, saya jawab ya. Baik, izin. Pertama, apakah di zaman Rasulullah itu sudah ada ruqyah? Ya, yang jelas ada. Jadi sihir-sihir itu bukan hanya di zaman Rasulullah, bahkan jauh sebelumnya di zaman Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Allah Musa sudah ada sihir. Jadi karena kemusyrikan inilah Islam yang mengajarkan ketauhidan. Ibu, kenapa Rasulullah itu tidak boleh ada patungnya? Ya, tidak boleh ada gambarnya. Kalau agama lain seperti Nasrani itu ada patungnya. Ya, Bunda Maria dibikin patung, kemudian Nabi Isa dibikin patung. Ya Bu ya. Nah, di dalam Islam Rasulullah tidak ada. Kenapa? Pasti kalau ada nanti disembah juga Rasulullah itu. Ya. Nah, kita hari ini sudah masuk Rabiul Awal, banyak orang bersalawat. Kata Nabi, "Ana Muhammad dan abdu wa rasuluh." Saya abid, hamba biasa seperti Anda. Saya bukan Tuhan. Itulah agama kita mengajarkan ketauhidan. Bedanya Islam dengan agama-agama lainnya adalah dari sisi tauhidnya. Agamanya rasional, masuk akal. Ya Bu ya. Jadi kalau ada dukun atau ajaran-ajaran dalam agama kita, ayat Al-Quran ini, apapun itu ceritanya, kalau tidak masuk akal, itu bukan ajaran Islam. Ya Bu ya, ada sesuatu kegelisahan atau ada hal-hal yang tidak masuk akal, tidak, itu berarti bukan ajaran Islam. Karena ayat Al-Quran itu semuanya rasional, masuk akal. Ada nggak satu ayat Al-Quran yang ditentang oleh akal pikiran kita? Tidak ada, semuanya insya Allah masuk akal. Maka yang pertama kali ayat itu Iqra. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk baca, bukan untuk beribadah dulu, untuk yakin dulu, bukan, untuk baca dulu.
Jadi praktek-praktek ruqyah itu ada. Tadi yang kedua ibu bilang bagaimana kalau orang itu dianggap ada jinnya atau halusinasi atau di ruangan. Maka dari itu, jadi kalau orang sering membaca Al-Quran atau dia dulu masa kecilnya bisa membaca Al-Quran, ya Bu ya, minimal ketika dia ada gangguan jin atau supranatural, atau dia stres, atau dia ain, gila, insya Allah akan balik lagi dan sembuh. Nah, karena tidak setiap ustadz itu mengerti masalah ruqyah. Ibu, ini satu catatan buat ibu, tidak semua ustadz paham tentang ilmu ruqyah. Tidak semua ayat Al-Quran yang ibu baca itu juga obat untuk ruqyah. Jadi ayat-ayat tertentu, bacaan-bacaan tertentu dalam hadis itu seperti racikan obat, ya Bu ya. Nah, maka tadi kalau kita sering baca hadis-hadis, baca ta'awudnya itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu billahi bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Nah, itu macam-macam ta'awud saja udah beda. Caranya gimana? Nih kalau buat kesehatan, ibu tutup kupingnya, ditutup pakai dua tangan. Ini agak praktek sedikit, ya. Baca ta'awudz berulang-ulang, maka saraf-saraf dalam tubuh kita hidup. Jin dalam tubuh kita, dalam aliran darah kita hidup. Zikir itu, bacaan itu minimal terdengar oleh kita sendiri. Itu yang bagus. Ya, bacanya gini, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca 11 kali. Baca ganjil. Kalau ngecek ruqyah mandiri, baca surat Al-Ikhlas 50 kali, Al-Falaq 50 kali, Anas 50 kali. Kalau ibu nanti begini, ya, nggak bisa ngucapin atau panas, berarti dalam tubuh itu ada jinnya. Atau ketika dia tidak bisa mengucapkan kalimat ta'awudz atau baca Al-Fatihahnya salah. Masa baca Al-Fatihahnya juga salah? Ya, karena ketika dia baca Al-Quran, ibu bisa saja itu blank. Al-Quran ini kosong, tidak ada isinya, supaya dia tidak bisa baca Al-Quran. Tuh, halamannya kok kosong. Ya, biasanya ketika kita ada orang kesurupan, itu nggak connect Bu, nggak nyambung. Diajak ngomong nggak bisa, ngomong bisa tapi fitnah jadinya. Yang keluar kata-katanya fitnah. Kadang-kadang begini, coba baca ta'awudz, nah nggak bisa. Nah, ibu, jin itu dalam tubuh kita itu wajib dihinakan. Ketika dihinakan, dia akan keluar. Bisa di medianya pakai keris, pakai pusaka, atau ayat Al-Quran yang ditulis pakai rajah, kemudian ditanam, dihinakan, ditanam di Al-Quran, di tanah, diinjek-injek di ke kaki. Nah, supaya katanya tanahnya itu laku atau rumahnya laku, padahal itu ada jinnya. Saya beberapa kali menemukan praktek itu. Jadi ada orang ya dari Bogor sana, Puncak sana itu bacaan-bacaan Al-Quran rajin ditanam di daerah Bintaro. Saya keluarin, itu semua keluarganya kesurupan, masal. Ada 7 orang, saya harus ngeluarin jin satu-satu, Masya Allah. Dan itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah selesai. Ya Bu ya, ada ruqyah, ada yang kesurupan tiba-tiba karena dia ngelewatin tempat yang maaf tidak assalamualaikum, orang tersinggung jinnya Bu.
ada perempuan yang disukai sama jin, ada, pas ditotok keluarnya kuntilanak, gitu kan. Ya, macam-macam. Jadi begitulah praktek. Tadi Ibu bertanya tentang masalah apa tadi? Penyakit. Nah, jadi ruqyah itu bisa medis dan non medis. Ibu, zikir itu dengan obat biasa, kalau obat itu ada expirednya 2 jam ya Bu ya. Kita minum obat asam urat, obat gula darah, tensi supaya atau pengencer darah, itu ada expirednya cuman 2 jam. Tapi zikir itu tidak ada expirednya, unlimited, tidak terbatas. Maka penting buat kita itu selalu berzikir anytime, di mana saja, kapan saja, mau tidur baca zikir, mau berangkat ke kantor baca zikir, mau ngaji baca zikir. Apalagi orang yang memang diteror oleh jin, oleh guna-guna, itu wajib orang itu menjaga wudhu ya Bu ya. Mau masuk rumah baca doa, mau keluar rumah baca doa, setiap malam juga dia baca doa, baca zikir gitu. Nah, kecuali jam 1/3 malam. Jin itu, guna-guna itu biasanya subuh, pagi, sampai jam 9-10 sudah reaksinya selesai. Nanti ada lagi sore, antara habis asar sampai habis isya. Kalau sampai 10, jam 10 itu agak reaksi aja. Jam 10 stop biasanya. Jadi karena dia mau masuk 1/3 malam. Kalau 1/3 malam itu waktunya Allah tidak bisa diganggu oleh jin. Jadi maka ada istilah jinnya itu nggak bisa masuk, jin kesiangan. Nah itu ya. Kalau seguru seilmu tidak boleh ganggu. Ini banyak tuh praktek-praktek debus, praktek-praktek. Coba kalau ada ibu ngelihat yang pakai cincin atau debus atau okorobat orang kesaktian-kesaktian itu, ibu baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi dan sebagainya. Lalu kita bilang, "Hei jin, kamu sombong sekali." Insya Allah itu pecah tuh. Dia yang makan beling, atau lagi okorobat. Kalau kita zikir, kita nggak pernah lupa dari zikir, ya. Itu pasti ada yang ngasih tahu temennya itu, "Tolong bapak itu usir, suruh pulang, karena ganggu nih seguru seilmu." Gitu Pak Ike. Kan itu orang baik nih, orang bersih nih dia, begitu. Jadi jin itu takut, ya. Jin kafir kalau diislamkan, jin itu sama seperti kita, bisa dibunuh, ya Bu ya, bisa mati, bisa. Nah, tapi kalau seperti kita, kan memang sudah ditentukan waktu meninggalnya, gitu ya. Nah, jin itu kalau dia masuk Islam, dia tidak akan berhubungan dengan masalah urusan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lebih jelas baca surat Al-Jin. Jadi jin itu juga beribadah. Ada satu surat full namanya surat Al-Jin. Jadi kalau orang ngomong masalah gaib, masalah supranatural, masalah jin, itu tidak semua orang respect. Ibu, bagaimana mungkin kita tidak percaya tentang urusan jin? Dalam Al-Quran aja ada surat namanya surat Al-Jin. Tuh, berapa kali kata-kata setan disebutkan di dalam Al-Quran? Betul ya? Banyak sekali. Jadi kita ini hidup berdampingan bersama jin. Bukan pakai celana jin dulu. Ya, bersama jin. Ya, itu jual beli jin ada yang supaya dagangannya laris, yang ini laris, kok yang satu tokonya sepi padahal jualannya sama, gelap itu Bu. Bisa jadi di situ dipasangin jin. Maka bacain Al-Baqarah, bacain ayat-ayat tertentu, pakai garam, pakai sapu lidi, baca surat Al-Baqarah 1 kali balikan. Kalau di rumahnya ada jin setiap hari, baca. Insya Allah. Saya ketika ada orang tidak sadar, tidak connect 2 hari 3 hari, nggak kenal tuh Bu sama ibu bapaknya, ini udah nggak kenal. Banyak tuh Bu. Psikiater juga udah bingung tuh, karena ngadepin orang begitu udah nggak bisa komunikasi. Dulu saya join sama psikolog. Nah, caranya gimana? Ya udah larinya ke ustadz, ditotok tuh Bu.
dibacain ayat-ayat tertentu, ditembak di kuping. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tuh, ditiupin Bu di kuping kanan kiri. Nah, lalu ditiupin, diludahin, seperti diludahin, keluar jinnya Bu. Di kuping. Jadi kalau dalam tubuhnya sering dibacain ayat-ayat ruqyah, ya, itu panas. Jin juga sama Bu, ketika masuk ruangan, ruangannya panas, dia keluar, sama kayak kita. Rumah ini rumah kita, tapi rumahnya panas, nggak betah tuh di rumah Bu. Kita keluar, jin juga sama, keluar masuk, lama-lama udah nggak bosen deh. Saya nggak bisa ngelawan ini orang, begitu kan? Nggak bisa nih. Ada kasus suami istri beli rumah di Tangsel Bu. Kebetulan saya orang Tangsel, kerjanya di JIC, jadi koordinator komunitas 43 komunitas ya Pak Ika ya. Izin mohon maaf, ini hari ini saya baru bisa silaturahim dengan Ahaduha ya, saya diminta beberapa kali bisa silaturahim, ini baru bisa sempatkan. Jadi kembali tadi, di Tangsel itu ada orang beli rumah. Rumahnya itu ternyata sudah ditanemin barang-barang begitu. Rumah yang pertama, yang pemiliknya gila, stres, berobat di RS Marjuki. Dia pikir itu medis, padahal non medis, karena caranya salah. Manjaha ilakahin fahuwa la yuqbalu sholatu arbasana. Datangnya ke dukun, sholatnya aja udah nggak diterima tuh 40 tahun, ya Bu ya. Nah, jadi saya ambil tuh Bu, tiap hari tuh biasa sebelum saya ambil itu berantem terus suami istri itu, berantem terus, gimana ya, nggak ada yang berani, nggak ada yang tahu. Ya alhamdulillah pas saya cek rumahnya, di atasnya ada kayak buntelan apa itu bacaan, tapi kayak pocong kecil lah. Saya ambil di pojok-pojok, yang ditanam di pojok saya ambil, angkatin di rumah, saya bakar. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang gitu, bakar aja ya Bu ya. Nah, sama, tapi tetap sebelum membakar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang pakai yuhyi wa yumit, ada yang tidak. Hadisnya ada 2 ya Bu ya, boleh itu. Kalau ada orang kesurupan, sama ibu ambil air wudu, baca dulu tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha, terus sampai ke rumahnya. Insya Allah sebelum nyampe hitungan detik, buka matanya, wah ditiup. Apalagi kalau anak gadis, yang bagus bapaknya baca ayat kursi yang banyak, diludahi gitu Bu. Insya Allah jinnya keluar, walaupun nanti suatu saat bisa masuk lagi. Gimana tahu caranya jinnya itu sudah keluar atau tidak keluar? Clearnya adalah dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang benar, dia membaca syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ibu juga sama, tidak apa-apa ya. Kita sering baca syahadat, kita sering baca ta'ud, kita sering baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus nikmati tubuh zikir. Kata dalam surat Al-Baqarah, apa bedanya orang bodoh dengan orang pintar terletak pada zikirnya. Apa bedanya orang itu hidup dan mati terletak pada zikirnya. Masalul ladzina yadhkurunallah walladzina la yadhkurunallah kamasalil hayy wal mait. Tahu nggak Anda bedanya orang hidup dan mati itu? Yaitu terletak pada zikirnya. Dia hidup tapi tidak pernah berzikir, meminta kepada Allah, sesungguhnya orang itu mati. Apa bedanya orang pintar dengan orang bodoh? Dalam surat Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallah, gitu kan. Di antara penciptaan langit dan bumi itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang pintar.
Terus ayat selanjutnya mengatakan, siapakah orang pintar itu? Siapakah orang cerdas itu? Alladzina yadhkurunallah qiyamau wa qu'udaw wa 'ala junubihim. Orang pintar itu orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Jadi anytime kita banyak, maka biasakanlah perbanyak berzikir. Baik, itu dari saya, karena sini udah siang. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyebut tentang tadi, saya menyebut tentang penyakit air di zaman medsos ini kan ya, kita sifat kebaran foto gitu ya, gambar-gambar yang sehari-hari kesenangan atau apa itu kira-kira bisa jadi pintu masuk air dari hasil. Terus penyakit air itu apa sih maksudnya? Ciri-cirinya gimana sih? Penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit gila. Ya. Jadi sekarang itu Bu, praktek-praktek tahayul, praktek-praktek mistis zaman tradisional itu sudah bergeser. Sekarang udah banyak gaya yang modern, ya Bu ya, gaya yang modern. Kemusyrikannya itu diciptakan oleh gaya-gaya melalui gadget ini. Orang terlena, ya, sudah terlena kena virus gadget, ya, sehingga dia lupa untuk diskusi dengan orang tua, jauh komunikasi dengan suami, dengan siapapun, ya, banyak hal-hal yang sifatnya. Nah, akhirnya virus-virus dalam tubuhnya itu banyak, pemikiran-pemikiran, masalah-masalahnya komplit, ya, banyak sekali, sehingga maaf, ada anak muda dipengaruhi oleh gadget, dia punya masalah dengan temennya, ya, dengan pacarnya atau dengan siapa, akhirnya masalah tidak selesai, dia terjun bunuh diri, atau dia minum baygon, dia gantung diri. Dia yakin dengan dia gantung diri, minum baygon, ya, stres tinggi, dia menyelesaikan masalah. Kenapa orang itu banyak seperti itu saat ini? Kenapa? Karena yang ada di pikirannya adalah masalah dan diri dia. Dia tidak percaya kepada Allah. Dia tidak mengatakan saya punya Allah. Tidak. Nah, ini bahaya sekali. Anak-anak kita harus dikenalkan. Minimal Ibu, anak kita itu diajarkan supaya bisa membaca Al-Quran. Minimal, ya, bekal itu sangat penting. Ibu yang sering membaca Al-Quran, ingatannya insya Allah tidak pikun, tajam. Bahulillah kalau ngitung duit pasti pinter tuh. Ya, sampai tua pun juga tuh, bahulillah. Karena apa? Karena saya ngobatin orang-orang yang hilang kesadaran, orang-orang yang stres, yang tidak kenal ibu bapaknya, sedetik demi sedetik connect, nyambung nih Bu. Karena apa? Karena kita dekatkan dia menggunakan Al-Quran, suruh membaca. Jadi kalau orang sudah bisa sering membaca Al-Quran, terapisnya pakai bacaan Al-Quran, dia lama-lama kepercayaannya tinggi kepada Allah. Psikiater itu yang ditanya kepada pasien-pasien yang stres, yang punya masalah, ditanyanya begini Bu, Ibu Santi atau Ibu Mutmainah, berapa persen nak kepercayaan Anda kepada Allah? Ditanya itu 50%. Loh, gimana Anda yakin sama Allah cuma 50%? Kan gitu ya Bu ya. Nah, karena merasa dia ditinggal sama ibunya, konflik keluarganya, macam-macam masalahnya banyak. Nah, ketika coba saya tanya sama kamu nak, kamu rambutnya bagus banget, hidungnya mancung, bajunya ya hebat banget, itu dari siapa? Dari Allah. Bla 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 bla, saya ngomong cerita panjang, saya berikan pemahaman, lama-lama kamu sekarang berapa keyakinan kepada Allah? 75%, naik tuh Bu. Yang penting yakin dulu sama Allah, naik.
Ketika saya tanya lagi, berikan pemahaman, ayo coba sini baca Al-Quran pelan-pelan, pelan-pelan. Berapa? 100% Pak Ustadz sekarang. Gitu Bu. Kalau orang sudah berserah diri kepada Allah, maka Nabi itu berdoanya begini, hasbiyallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Atau hasbiyallahu li ahli wa mali, hasbiyallahu dini wa mali, hasbiyallahu amsayna, hasbiyallahu la haula wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah, aku pasrahkan harta-hartaku kepadamu, aku pasrahkan keluargaku ya Allah kepadamu, aku pasrahkan semua urusan-urusan kantor, urusan perkara dunia kepadamu ya Allah. Ibu, sholat itu definisinya apa? Ada yang tahu? Sholat itu definisinya adalah aqimis sholah li dzikri. Sholatlah untuk mengingat aku, kata Allah. Alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim, berhadapan langsung dengan Allah, curhat sama Allah. Ya Allah, saya hari ini pengajian di Ahaduha dengan Ustadz Landi, saya ngaji ini, saya sudah sedekah, saya sudah ini. Nanti ketemu lagi, ya. Habis sholat zuhur, kan kita ngomong begini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lainnya kecil. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah. Berarti saya kotor. Tubuh dibalik posisinya. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, saya kotor. Alhamdulillah segala pujiannya, saya tidak haus pujian. Yang boleh dipuji di dunia ini hanyalah Allah. Tapi kebanyakan orang tuh sombong. Sombong itu apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Who am I? Kamu tahu nggak siapa saya? Saya ini direktur utama. Saya ini bos big besar pengusaha. Kamu harus hormat sama saya. Ketika tidak dihormati, tidak dipatuhi sama anak bos, stres. Tuh. Maka kita sholat itu, kita butuh Allah, butuh sehat, butuh panjang umur. Betul ya Bu ya? Nah, Ibu, saya mau tanya, kalau kucing makan, kenapa? Karena dia lapar. Kalau sapi dia minum karena dia haus. Astagfirullahaladzim. Kalau kita juga seperti itu, ya Bu, berarti kita binatang. Bagaimana supaya makannya jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah? Kita membaca doa. Apa tuh? Kalau mau minum apa? Makan apa? Bismillahirrahmanirrahim minimal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan anak ibu aja yang disuruh berdoa. Nah, mau masuk kamar mandi, doanya apa? Bismillah. Apa? A'udzubika minal khubusi wal khabasi. Nah, mau tidur doanya apa? Ayo baca doa. Ayo mau makan baca doa. Pertanyaannya, emang doa itu hanya berlaku buat anak-anak kita? Tidak. Ustadz, saya ini sudah doa, sudah zikir, tapi kenapa saya kena musibah? Masih aja saya kena musibah. Masih baca doa aja kena musibah, apalagi tidak baca doa sama sekali, akan lebih fatal. Penting, doa bisa merubah segalanya, takdir Allah. Maka dalam surat Jin itu, tadinya jin itu akan tahu keputusan besok akan terjadi apa sama negara kita, tsunami dan sebagainya. Ketika dibacain ayat Al-Quran, semuanya terkejut. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan najaba. Terkejut. Jadi insya Allah bahkan kupingnya pun terbakar, ya Bu ya, dalam surat Al-Jin itu. Gimana caranya? Banyak baca as-sofat, was-sofat, is-sofat, demi malaikat yang bersaf-saf menjaga kita, proteksi kita. Kita juga tempur sama jin, ya Bu ya. Baik, itu saja. Baik, soalnya baca. Mohon sesuai dengan
keyakinan kami bahwa Ustaz pasti bisa mengetes seseorang. Ya. Ini ada yang kami mohonkan untuk dijadikan sebagai apakah dalam dirinya ada yang ganggu atau tidak. Oh, baik. Baik. Kita tutup dulu kalau gitu ya. Habis itu nanti kita praktek biar bebas ya. Baik. Boleh nanti yang mau dicek di ruqyah. Ruqyah itu saya tidak akan sampai tuntas meruqyahnya, cuman hanya mendetek saja. Jadi lewat mata pun akan kelihatan orang itu ada jin apa atau tidak ya. Nanti di ubun-ubun, kenapa jin itu ada fi kofiatros atau fi akhdain, di dalam pundak yang ibu suka pegel berat dan sebagainya. Nah kalau bisa ibu-ibu yang sudah menopause, yang sudah menstruasi, ya diusahakan boleh sekalian berbekam. Ya, alaika bil hizamah. Jadi Rasul itu ngejurin untuk berbekam basah. Tidak usah banyak-banyak. Insya Allah lehernya enak bu, kepalanya ringan, enteng. Di sini saja. Yang udah menopause itu dianjurkan untuk berbekam. Baik. Yang mau ini, baik. Mari kita tutup pengajian ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, saya mohon maaf kalau pemahaman ini salah, karena itu pasti datangnya dari saya. Kalau benar, insya Allah datangnya dari Allah. Kalau kita mengajarkan ilmu yang salah, maka kesana akan salah terus. Ya, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Ya, semoga kita tetap menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah tidak lagi menyesatkan hati kita setelah Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Gitu ya Pak Ike. Walaupun minkum, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.